Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan saya doakan juga semoga Ramadan ini kita lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan nilai cum laude taqwa dan gelar muttaqin. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan yang tidak kalah pentingnya, semoga kita keluar bulan Ramadan ini sebagai pribadi-pribadi yang diampuni, dimaafkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Kali ini kita akan mencoba membahas salah satu hal yang Allah latihkan kepada kita terkait dengan ibadah saum, wabil khusus di dalam bulan Ramadan ini, yaitu kesabaran. Kesabaran ini merupakan salah satu hal yang dilatihkan oleh Allah dalam ibadah puasa ini, karena puasa itu kan imsak, menahan diri, sementara sabar itu dari kata sobrun yang secara bahasa dia juga bisa berarti menahan. Nah, jadi memang substansi dari sabar itu memang menahan itu. Tentu orang bersabar itu bukan berarti lantas kemudian yang bersangkutan kehilangan fitrah kemanusiaannya. Karena konsep sabar dalam Islam itu konsep sabarnya manusia, bukan sabarnya malaikat, bukan sabarnya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi sabarnya manusia. Dan itu dicontohkan oleh para nabi dan rasul, wabil khusus para nabi yang bergelar ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau-beliau ini adalah manusia yang bersabar dengan sabarnya manusia, dengan konsep sabarnya manusia. Tentu sesuai dengan petunjuk dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya kemudian dalam Islam orang yang bersabar itu adalah orang yang juga mungkin bersedih, yang juga mungkin menangis, tapi dia tidak akan meratap. Karena takaran menahan di situ daripada menangis tanpa meratap. Takaran sabar dalam pengertian menahan di situ adalah sedih tapi tanpa meratap. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah menangis dan beliau juga pernah bersedih, tapi beliau tidak pernah meratap. Kenapa? Karena kalau sudah meratap berarti sudah tidak terkendali, sudah tidak bisa menahan diri. Nah, meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda takziah, ada orang sedang kena musibah, mereka menangis, itu biarkan menangis, jangan dilarang menangis. Dosa nangis, sabar ya, keliru itu. Yang betul adalah
biarkan dia menangis. Ya menangis saja nggak apa-apa, ya menangislah. Yang penting jangan meratap. Jadi biarkan dia menangis, tapi kita ingatkan jangan sampai dia meratap. Ini pernah saya itu takziah. Ada anaknya jamaah saya itu meninggal dunia. Pada saat itu jenazahnya itu mau dibuka wajahnya. Ketika mau dibuka wajahnya itu, di situ itu yang mau buka wajahnya si mayit itu bilang, tolong jangan nangis ya, kata yang bersangkutan tuh gitu. Jadi tolong jangan apa? Jangan nangis. Akhirnya dibuka. Begitu dibuka, semua orang itu pada nahan nangis. Terus saya diberi kesempatan untuk tausiah, suruh ceramah. Terus saya bilang, yang mau nangis silakan nangis, langsung nangis. Saya bilang, tapi jangan meratap, saya bilang. Jadi menangis itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Meratap. Saya ulang, Nabi pernah nangis. Kapan Nabi pernah nangis? Yaitu ketika, salah satunya ya, ketika putra beliau meninggal dunia. Ketika cucu beliau meninggal dunia, beliau pernah menangis. Bahkan ketika cucu beliau namanya Umamah radhiyallahu anha nangis meninggal dalam pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ Nabi meneteskan air mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, air mata apa ini? Rupanya sahabat yang bertanya itu punya pemahaman bahwa kalau orang sabar itu tidak boleh nangis. Ternyata Nabi yang diakui kesabarannya hebat oleh Allah itu menangis juga. Kata Nabi, al-kamakal, ini air mata kasih sayang. Kata Nabi, malam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, maka dia tidak akan disayang. Irhamu mang fil ard yarhamkum mang fis sama. Sayangilah mereka yang ada di bumi ini, siapapun yang ada di muka bumi ini, maka akan sayang kepada kalian siapa saja yang ada di atas langit. Makanya terus kemudian kita harus punya rasa kasih sayang itu, dan salah satu pengejawantahan kasih sayang itu adalah dengan menangis itu, tapi tidak boleh meratap. Nabi juga pernah bersedih. Sekapan itu di dalam sirah itu ada satu tahun yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Apa tahun kesedihan itu? Tahun di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih karena di dalam satu tahun itu beliau ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Yaitu yang pertama Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua paman beliau Abu Thalib. Nah, ini Nabi sedih banget. Saking sedihnya sampai sebut dengan Amul Huzni. Tapi Nabi gak meratap. Malah Allah hibur beliau dengan kejadian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah sedih, Nabi pernah nangis, tapi nangisnya terkendali. Beliau bisa menahan nangisnya dan sedihnya sehingga tidak menjadi meratap. Terus kemudian Nabi juga pernah marah. Jadi orang sabar itu juga boleh marah. Jangan dikira orang sabar itu nggak boleh marah. Karena Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah. Tapi beliau tidak pernah marah-marah. Beliau pernah marah tapi nggak pernah marah-marah. Jadi kalau udah marah-marah berarti udah nggak terkendali. Tapi kalau masih marah saja itu masih terkendali. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah itu marahnya tanpa amarah. Marahnya fokus dan marahnya ngasih solusi. Itu kalau marah. Tapi kalau marah-marah itu marahnya nggak terkendali sehingga marahnya dengan amarah. Marahnya nggak fokus dan marahnya nggak ngasih solusi. Makanya kalau kita ingin marah yang benar, itu marah seperti marahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu marahnya orang yang sabar. Itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus dan marahnya memberi solusi. Contoh kasus marahnya Nabi adalah sebuah hadis yang sangat masyhur atau makal terkait sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi pernah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu itu menjadi imam sholat Isya bagi satu kaum, dan di situ beliau dalam satu rakaat itu membaca surah Al-Baqarah sampai habis. Otomatis makmumnya kan gelisah. Itu ada salah satu makmum itu laki-laki, itu mufaroqah.
Mufaraqah itu munfarid ya, melepaskan diri dari jamaah, sholat sendiri selesai duluan terus pergi. Itu namanya mufaraqah, munfarid. Dalam Islam boleh. Jadi kalau Anda sholat, sementara Anda ada hajat, kok imamnya sholatnya lama, karena ada masjid tertentu itu memang sholatnya imamnya lama. Saya pernah mengalami itu dulu. Jadi saya ada keperluan, pas itu saya di Lumajang ya. Ini imamnya kok lama banget. Akhirnya saya munfarid. Saya niat memisahkan diri dari jamaah imam itu, terus saya sholat sendiri, melanjutkan sendiri. Selesai duluan memang. Nah, begitu selesai laki-laki itu dimarahi oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu selesai sholat itu. Nah, itu tadi yang selesai duluan itu munafik itu. Orang itu dituduh munafik, gak terima. Demi Allah saya tidak munafik. Anda kelamaan sholatnya. Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dipanggillah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa Nabi marahnya tanpa amarah. Nabi tabayun dulu, nggak langsung percaya. Nabi tabayun dulu, nggak langsung percaya. Nabi tanya baik-baik itu. Ditanya baik-baik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi udun senyum mendekat wahai Mu'adz. Nabi nggak langsung marah, menunjukkan bahwa marah Nabi itu tanpa amarah. Di situ Nabi tanya, apa betul kamu semalam sholat isya berjamaah menjadi imam bagi satu kaum? Rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan senang mengatakan, benar ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Dia bilang begitu. Maka begitu jelas di mana beliau harus marah, di situ beliau baru marah kemudian. Kata beliau, afatanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Jadi Nabi itu marahnya tanpa amarah. Terus marahnya itu fokus. Jadi begitu jelas di mana harus marah, di situ baru marah beliau. Tadi begitu belum jelas Nabi nggak marah. Begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Begitu marahnya fokus. Nabi itu fokus. Di belakang kamu itu Mu'adz, ada orang tua, kalau bahasa kita ya, ada orang anak kecil, ada yang punya anak kecil, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat, kata beliau. Jadi fokus. Nah, terus beliau anjurkan untuk dibaca surah-surah yang tidak terlalu panjang. Terus ngasih solusi, kata Nabi, kalau kamu mau panjang surahnya, lakukan saat kamu sholat sendiri. Itu namanya marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya ngasih solusi. Makanya saya ulang ya, orang sabar itu bukan berarti kehilangan fitrah kemanusiaannya. Silahkan dengan fitrah kita, di mana kita memang harus marah-marah lah, tidak apa-apa. Yang penting marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya ngasih solusi. Kalau memang kita mau sedih lah, nangis lah. Yang penting jangan sampai meratap. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.